Dan kemudian kita lanjutkan, masing-masing sektor kembali dengan perintah lagi, itu melakukan kegiatan serangan di daerahnya, pencegatan maupun juga serangan ke kota, tunggu perintah untuk serangan umum. Nah, ini bisa kita lakukan tanggal 30-31, kemudian tanggal 9 kita lakukan lagi, tanggal 16 kita lakukan, nah, kemudian tanggal 4 Februari kita lakukan. Sekaligus tanggal 16 pada waktu itu adalah untuk mengantarkan, karena sektor kota belum dibentuk, tanggal 16 saya antarkan, saya mimpin sendiri pertempuran nanti penyerangan dari timur, kemudian mengantarkan yang namanya Marsudi sama saudara Amir Bertono itu untuk menjadi komandan sektor di kota. Serangan umum tanggal 1 Maret tahun 1949 tidak bisa dipisahkan dari sejarah bangsa Indonesia. Peristiwa tersebut menjadi salah satu catatan penting saat Republik ini baru mulai berdiri setelah lepas dari penjajahan Belanda. Banyak versi seputar serangan umum tanggal 1 Maret tersebut. Namun demikian, peran Letkol Soeharto tentu tidak bisa dipisahkan dalam perang untuk merebut kembali ibu kota Republik Indonesia, yaitu Yogyakarta. Tujuan utama tentu untuk menaklukkan pasukan Belanda, serta membuktikan pada dunia tentara nasional Indonesia masih mempunyai kekuatan untuk mengadakan perlawanan. Alhasil serangan umum tanggal 1 Maret bisa menunjukkan kepada dunia internasional bahwa TNI masih ada. Kurang lebih 1 bulan setelah agresi militer Belanda II, yaitu Desember tahun 1948, TNI mulai menyusun strategi melakukan serangan balik terhadap tentara Belanda yang telah mengambil alih Yogyakarta. Serangan dimulai dengan memutuskan telepon, merusak jalan kereta api, menyerang rombongan konvoi Belanda, serta tindakan perebutan lainnya. Belanda terpaksa memperbanyak pos-pos di sepanjang jalan-jalan besar yang menghubungkan kota-kota yang telah diduduki. Hal ini berarti kekuatan pasukan Belanda tersebar di pos-pos kecil di seluruh daerah. Ketika pasukan Belanda sudah terpencar-pencar, barulah TNI melakukan serangan. Puncak serangan dilakukan dengan serangan umum terhadap kota Yogyakarta terjadi pada tanggal 1 Maret tahun 1949, di bawah pimpinan Letnan Kolonel Soeharto. Tepat pukul 6 pagi, serangan mulai dilancarkan ke seluruh penjuru Yogyakarta. Serangan itu telah mendapat persetujuan dari Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9, Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta. Dalam buku, Pak Harto Untold Stories karya Mahpudi C.S. Surjono yang saat itu menjadi staf Letkol Soeharto menyebut bahwa serangan umum tanggal 1 Maret sudah sangat dipersiapkan secara matang. Sejak sore hari para prajurit TNI telah memasuki kota Yogyakarta dengan menyusup, pos komando ditempatkan di Desa Muto. Malam hari, menjelang serangan umum itu, pasukan telah merayap mendekati kota. Sebelum serangan dilakukan, Pak Harto sering mengirim telik sandi mata-mata ke kota Yogyakarta dan keraton. Para komandan pun sering dipanggil untuk mematangkan strategi perang gerilya, ujar Sujono. Pagi hari sekitar pukul 6, sewaktu sirene tanda jam malam berakhir berdering, serangan segera dilancarkan ke segala penjuru kota. Dalam penyerangan ini Letkol Soeharto langsung memimpin pasukan dari sektor barat sampai ke batas Malioboro. Wilayah barat dipimpin Vence Sumual, selatan dan timur dipimpin Mayor Sarjono, utara oleh Mayor Kusno. Di wilayah kota sendiri ditunjuk Letnan Amir Murtono dan Letnan Masduki sebagai pimpinan. TNI berhasil menduduki kota Yogyakarta selama 6 jam. Tepat pukul 12 siang, pasukan TNI mengundurkan diri. Saya merasakan langsung kepemimpinan Pak Harto sejak perencanaan hingga pelaksanaan serangan umum tanggal 1 Maret, terang Surjono. Surjono juga mengaku jauh sebelum peristiwa serangan umum 1 Maret, dirinya sudah lama ikut Soeharto bergerilya di hutan-hutan. Soeharto pun selalu tampil di depan saat bertempur melawan Belanda. Pada saat itu, Pak Harto seolah-olah memiliki kekuatan mental yang luar biasa. Boleh percaya atau tidak, tetapi Pak Harto seperti tidak mempan ditembak. Pak Harto selalu di barisan depan jika menyerang atau diserang Belanda. Saya sering diminta menempatkan posisi diri di belakang beliau, ujar Surjono di halaman 99 buku tersebut. Saya ingat kata-kata Pak Harto, kalau takut mati tidak usah ikut perang, terangnya. Sebelum meninggal pada tahun 2008 lalu, Surjono pun sempat menyayangkan beberapa orang yang meragukan peranan Soeharto dalam peristiwa serangan umum tanggal 1 Maret tahun 1949. Menurutnya, mereka yang mempersoalkan tersebut karena tidak menyukai Soeharto. Saya sendiri merasakan keikhlasan Pak Harto pada saat perang dan terus berjuang membangun Indonesia ini.
Kelak generasi penerus akan melihat nilai-nilai positif yang sudah pasti dilakukan Soeharto untuk Indonesia, terangnya. Dan kemudian kita lanjutkan, masing-masing sektor kembali dengan perintah lagi, gitu, melakukan kegiatan serangan di daerahnya, pencegatan maupun juga serangan ke kota, tunggu perintah untuk serangan umum. Ini bisa kita lakukan tanggal 30, 31, kemudian tanggal 9 kita lakukan lagi, tanggal 16 kita lakukan, kemudian tanggal 4 Februari kita lakukan. Sekaligus tanggal 16 pada waktu itu adalah untuk mengantarkan, karena sektor kota belum dibentuk, tanggal 16 saya antarkan, saya mimpin sendiri pertempuran nanti penyerangan dari timur, kemudian mengantarkan yang namanya Marsudi sama saudara Mir Bertono, gitu, untuk menjadi komandan sektor di kota. Saya antarkan sampai di Prabio dari Badan. Saya titipkan kepada pemimpin Prabio pada waktu itu adalah Mas Hendro Bujono. Secara kebetulan saya kenal mulai zaman Jepang, sehingga saya titipkan, tapi karena pada waktu itu regulnya tertutup, enggak, saya strike saja, kamu lapor aja besok, gitu, kalau supaya minta bantuan, gitu. Itu tanggal 16 gitu. 16 Januari itu sudah 3 kali kita mengadakan serangan. Nah, kemudian tanggal 4 pun jadi demikian. Nah, di antaranya inilah kita itu masih bisa mendengarkan berita-berita dari luar negeri, karena kita masih mempunyai radio, bisa mendengarkan dengan handcrank untuk hubungan, bisa mendengarkan. Inilah gitu, kita mendengarkan Belanda dalam perdebatan di Dewan Keamanan yang menunjukkan kesombongannya. Bahasanya dia mengatakan pada Dewan Keamanan, mengatakan Republik Indonesia tidak ada presiden, wakil presiden ditangkap, pemerintah sudah tidak, memang benar. Kemudian mengatakan bahasanya ekstremis, bukan TNI, tapi ekstremis sudah kucar-kacir, tidak ada lagi. Pemerintahan sudah berjalan. Jadi katakan, wah kok amat sombong sekali daripada Belanda. Jadi kita mengadakan serangan mulai tanggal 39 dan 16 sampai pada 4 Februari itu tidak dianggap. Nah, karena itulah kita juga mikir bagaimana ini caranya dari diplomat kita, Pak Palar itu akan menjawabnya bagaimana ini. Karena kita putuskan pada waktu itu, kalau serangan umum dan tidak ada serangan terus-menerus ke kota juga dari masing-masing sektor tidak dianggap, satu-satunya kita harus melakukan serangan pada siang hari.